Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di Varia by Kit ya. Tentunya saya akan mereview sebuah mikrotik. Nah, kita langsung aja ke topologinya ya. Kita bikin setting mikrotik punya klien kita. Ya, langsung aja kita menuju ke Winbox. Kalau kalian belum punya Winbox-nya, bisa langsung aja di download ya, di Google juga banyak. Langsung kita run. Nah, ini udah ada 2 MAC address ya. Kita klik yang punya klien kita, terus loginnya admin, passwordnya biarin kosong, lalu connect. Nah, biar teman-teman enggak bingung, kita reset aja dulu ya mikrotiknya. Kita pergi ke sistem, lalu ke reset configuration, lalu ininya dicentang ya. Nah, lalu kita reset, lalu reboot. Nah, sambil menunggu reboot selesai, kita ngopi dulu sambil ngerokok ya, biar enggak jenuh ya. Oke teman-teman, kita menunggu reboot ya, kita refresh dulu, barangkali udah terdeteksi. Oh, ternyata belum ya. Nah, dan kita remote juga mikrotik yang punya kita ya. Yang tadi kan klien, yang ini servernya ya, kita remote. Nah, kita remote dulu ya. Lalu kita connect. Nah, ini mikrotik punya kita ya. Mikrotik punya kita. Aduh, ini udah ada duwer lagi ya. Nggak kerasa ini dari tadi pagi ya. Emang sih kalau kita bermain di mikrotik nggak ada hentinya ya, nggak ada habis-habisnya, bikin penasaran gitu ya. Nah, ini punya kita ya, dan IP addressnya punya kita. Ini kita lihat di interface ya. Ini mikrotik punya kita ya. Lalu IP address punya kita. Nah, ini kan buat servernya ya, buat nanti dimasukkan ke klien ya. Misalkan punya kita IP-nya misalkan 192.168.44.1 ya, plus 24. Nah, nanti kliennya kita kasih misalkan 192.168.1 misalkan 44 ya, ataupun terserah teman-teman ya. Ini cuman topologi punya saya aja ini. Nah, barangkali udah ini ya, udah udah selesai bootingnya, kita langsung masuk Winbox lagi. Nah, ternyata ini udah udah terdeteksi mikrotiknya. Langsung kita masukkan passwordnya, loginnya admin, terus passwordnya kita biarin kosong. Kita connect. Nah, ini udah terkoneksi ya, udah terkoneksi ke klien mikrotik. Nah, ke kliennya ini kan, yang ini punya saya ya. Nah, yang ini servernya, lalu yang ini kliennya. Oke, langsung kita menuju ke settingan berikutnya. Kita masuk dulu atau kita bikin dulu IP addressnya. IP address. Nah, tadi kan yang servernya 44.1 ya. Kita bikin di sini misalkan 192.168.44 misalkan 5 ya, plus 24. Lalu ininya kita taruh di ether 1. Nah, kan biar teman-teman nggak lupa,
kita masuk interface dulu, kita pilih Ether 1. Nah, biar nggak lupa kita kasih nama internet ya, biar nggak lupa. Nah, kita kasih internet. Nah, ini kan udah ini ya. Kalau teman-teman taruhnya di Ether 1 ya di Ether 1, kalau mau di Ether 2 ya terserah ya. Kalau saya sih LAN-nya LAN yang menuju ke internetnya ataupun menuju ke servernya, saya masukin ke Ether 1 ya. Saya namain internet ya. Nah, ini kan ya. Terus kita masuk lagi ke addressnya ya, yang tadi ini, yang ini nih, yang 192.168.44 ya, kasih aja kita tik 5. Lalu ininya pilih internet, yang menuju ke internet, lalu apply, lalu oke. Nah, lalu kita bikin rootnya ya. Caranya masuk ke menu sistem, lalu kita pilih ke ini, ke bagian root ya, ke IP lalu root. Nah, ini kan masih belum ada nih, kita tambah root baru, ininya biarin aja ya kosong-kosong. Nah, gateway-nya kita isi yang tadi ya, misalkan gateway-nya berapa gitu ya, misalkan kita kasih 192.168.44.5 ya. Nah, ini ya rekan-rekan. Nah, biarin ini nggak usah diapa-apain ya, yang penting kita masukin aja IP ataupun gateway yang tadi ya, yang tadi kita bikin, lalu apply, kita masukin gateway-nya ya, apply, lalu oke. Nah, ya teman-teman, tadi kan IP addressnya yang ini nih, kita kasih 192.168.44.5. ini buat gateway-nya kita samain sama yang punya kita kan, yang punya servernya kan 44.1 ya, berarti di sini juga harus sama nih, 44.1. Oke, lalu apply, lalu oke ya. Nah ya teman-teman, ini udah nah, lalu kita tambahin NAT baru ya. Caranya masuk ke IP, lalu ke tab NAT ataupun ke firewall. Nah, tambah NAT baru ya. Di sini nih NAT baru. Kalau kita nggak nambahin NAT baru, kita nggak bisa connect ke internet ya. Kita tambah. Nah, di tab general kita pilih chain srcnet ya, ataupun srcnet ya. Nah, jangan lupa ya, di bagian out interface kita pilih internet. Nah ya, kita pilih bagian internet, lalu di tab action kita pilih masquerade. Nah, ini ya teman-teman, lalu apply, lalu oke. Lalu kita setting selanjutnya di tab dibuka di terminal, lalu kita ping apakah kita sudah bisa terhubung ke internet ya. Kita ping dulu ke 8888 ya, lalu enter. Nah teman-teman, ternyata kita sudah bisa terhubung ke internet ya. Lalu kita bikin IP ya,
IP mikrotik kita pergi ke IP ya, biar apa namanya, biar gampang ya teman-teman, biar gampang supaya mudah diingat. Kita bikin aja bridge ya. Nah, kita bikin bridge baru. Nah, kita bikin bridge baru, kita namain aja ini bridge LAN misalkan ya. Nah, kita namain aja bridge LAN, terus apply oke. Kemudian tambahkan portnya biar enggak ini ya, biar enggak lama. Kita tambahin yang pertama interface-nya WAN 1 ya, ataupun WLAN 1 ya, lalu apply, kemudian copy, tambahin lagi ether 2, apply, lalu copy, kemudian yang ini pokoknya semua ya, semua ether ataupun semua ini ya Ethernet kita tambahin aja ke bridge, jadi kita nggak pusing-pusing lagi setting satu-satu ya. Nah, kita bikin bridge aja. Nah ini kan udah ini ya, lalu kita tambahin IP address buat apa namanya, buat si bridge yang tadi gitu ya. Nah kan ini masih belum ada apa namanya IP address ya, kita kasih IP address. Nah ini kan yang punya servernya tadi ya, yang menuju ke internet, kita tambah address baru, lalu kita bikin misalkan ini terserah kalian ya, IP address mau berapa, misalkan kita bikin 192.168.12.1/24 misalkan ya. Lalu ininya diarahkan ke internet ya, yang menuju apa namanya, lalu ininya interface-nya kita arahkan ke bridge LAN tadi ya, yang kita buat tadi. Nah lalu apply, lalu oke. Nah kan kita udah ini ya, udah ada nih. Lalu supaya HP kita atau handphone kita, terus misalkan laptop kita ya, supaya connect, kita kasih apa namanya DNS atau DHCP server. Nah DHCP server ya, kita biar enggak inilah. Nah yang simpel-simpel aja ya, kita langsung pilih DHCP setup ya. Nah lalu di DHCP nya kita, di DHCP servernya pilih bagian bridge LAN. Nah lalu di next ya, di next aja ya. Nah, kebetulan saya ini kliennya cuma sedikit lah, paling ada 10 orang ya. Yang ininya kita ganti aja pakai 10 ya, cuma sedikit kok ya. Ini cuma contoh ya, terserah nih kalau kalian mau berapa ya. Yang penting tadi kita IP address mikrotiknya kan 192.168.12.1 ya. Nah buat ininya kita bikin aja 12.2 sampai 12.10 ya, terserah kalau kalian mau 254 kayak mau berapa ya, terserah kalian. Lalu di next. Nah ini DNS servernya kita kasih aja DNS Google ya, 8888. Lalu ininya ada ini aja ya, lalu next. Nah kita sebetulnya ini udah bisa ya, udah langsung bisa terkonek ke internet ya. Selanjutnya biar
semua klien terkoneksi ke jaringan kita ya, kita langsung setting IP DNS. Nah, DNS servernya kita kasih DNS Google aja lah biar gampang ya, 8888 ya. Lalu ininya jangan lupa ya, dicentang bagian allow remote request-nya dicentang, lalu apply, lalu oke. Nah, lalu berikutnya kita setting di bagian tab wireless. Nah, kan ini belum aktif ya. Nah, ini belum aktif. Kalau yang mikrotiknya yang ada wirelessnya ya, ini kan belum aktif nih. Kita aktifkan dulu, kita setting dulu. Nah, ini ya, kita setting dulu ininya di bagian general. Ini sudahlah, nggak apa-apa ini. Terus bagian wireless ini di bagian modenya kita pilih AP Bridge. Nah, lalu di bagian ininya kita kasih channel width-nya BGN ya. Lalu ininya channel width biar 20, ininya SSID mikrotiknya terserah kalian ya. Saya biarin lah default aja mikrotik, nggak apa-apa ya. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita aktifkan. Kalau caranya mengaktifkan, kita checklist aja. Nah, ini kan sudah aktif ya. Lalu berikutnya kita setting supaya misalkan kalian mau hotspotan ya, ataupun mau voucheran ya, kita setting aja di bagian IP, lalu di bagian hotspot. Nah, kan ini belum ada ya. Nah, ini masih kosong. Nah, jadi nanti orang-orang biarpun mikrotik kita tidak dikunci, tapi orang-orang ini maksudnya login ya, ataupun minta user ID ataupun username ya, kita langsung bikin aja biar gampang lah ya. Langsung kita ke hotspot, langsung kita masuk ke hotspot setup. Nah, biar gampang, ininya kan tadi semuanya di bridge ya, kita langsung pilih bridge LAN, lalu next, pokoknya di next aja ya. Nah, di next aja. Nah, ini kan DNS name. Nah, kita bikin aja misalkan www.sawargi.net ya misalkan. Nah, ataupun sawargi.id. Nah, misalkan ya. Lalu kita next, lalu ininya adminnya ataupun passwordnya kita isi aja misalkan 1234, lalu next. Nah, successful ya, berarti kita udah sukses nih. Nah, berarti kalau ada klien kita yang istilahnya yang masuk ke WiFi kita, nah berarti login dulu, harus masukin dulu username-nya. Nah, ini segini aja udah bisa ya, udah bisa terkoneksi. Oke rekan, mungkin tutorial hari ini ya mungkin hanya sampai di sini. Nah, ini udah bisa terkoneksi ya, dan hasilnya juga maksimal. Nah, itu ya. Ya, buat rekan-rekan yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya, buat meningkatkan channel ini ke channel berikutnya. Oke rekan, ditunggu aja ya videonya
yang video video berikutnya dari Varia Bike Kit. Oke rekan, kalau kalian ingin voucheran ya bisa. Ini kan Mikrotik RB941ND ya, jadi nggak ada user manajernya ataupun userman-nya. Kita bisa pakai Micmoon ataupun pakai apa ya. Kalau kalian bikin mau voucheran ya, kita bisa pakai Micmoon. Oke, nanti saya bikinin video tutorial Micmoonnya ya di video selanjutnya. Oke, mungkin segitu aja rekan-rekan. Jangan lupa ya di subscribe biar video ini semakin berkembang ya. Oke rekan, mungkin segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.